kami bersama teman-teman dapat melaksanakan dari awal hingga akhir tidak ada gangguan apapun. Alhamdulillah juga kami beserta teman dapat megang ajar aswad, dapat menciumnya dengan hati yang haru dan yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Walaupun hampir hilang itu. Nah, di sini kami bersama teman sedikit banyak kami akan bicara tentang pengalaman kerja. Yang pertama, kami sebagai TKI dan TKW di sini kami bekerja sebagai, anggaplah saya supir dan ini yang perempuan pembantu. Tenaga informal ya Pak? Ya sama dengan yang disebut tenaga informal kata orang pinternya mah. Tapi saya itu nggak ngerti lah informal. Tapi sekarang saya udah paham setelah saya lihat-lihat itu informal itu seperti pembantu dan seperti supir khas. RT. Iya. Yang kedua, saya di sini kerja mungkin bersama teman saya sudah sekian lama. Ya mungkin sudah 6 sampai 7 sampai 10 tahun lah. Alhamdulillah dengan bekerja di sini kami sudah bisa meringankan beban keluarga di rumah dan bisa menghidupkan anak-anak kami yang sedang sekolah di Indonesia. Terutama anak kami yang sekarang sudah menjalankan sekolah menengah atas dan sebentar lagi akan melaksanakan kuliah. Dan teman saya ini sudah anaknya sudah hampir lulus kuliahnya. Yang katanya di kedokteran ya Pak? Iya, yaitu yang di kedokteran. Alhamdulillah kami ini dengan bekerja sebagai informal. Walaupun kata orang Indonesia informal itu katanya kere apalah, saya nggak mau dengar itu semua. Saya pikir saya duduk di sini, halal. yang penting halal. Betul Pak, yang penting halal. Di samping itu, Walaupun hina ibaratnya. nah betul Pak. Di samping itu, saya ini bekerja mungkin orang bilang TKI atau TKW itu dianggap kere, tapi saya rendah lah ya, anggapan orang rendah. Tapi saya bersyukur dengan semangat saya kerja di sini dengan hati yang ikhlas, semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga di Indonesia terpenuhi. Terutama anak saya semua sudah sekarang lulus sekolah dan udah yang sedang melaksanakan kuliah. Nah, di samping itu kami mau membicarakan soal TKI yang katanya dari KJRI Jeddah dan KJRI Riyadh mau ditutup tahun. Maksudnya ini rencananya Pak Jokowi ya? Ya mungkin. Saya nggak mendengar pemerintahan ini katanya tahun 2017 mau ditutup. Udah tidak ada perpanjangan TKI yang informal. Nah, di sini saya merasa keberatan Pak. Kalau seandainya ditutup informal, saya keberatannya apa? Kalau memangnya itu ditutup, saya jelas sudah nggak kerja lagi dong di sini, di Saudi. Iya benar. Nah kemudian kalau saya nggak kerja lagi, gimana dengan keluarga dan anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, biayanya dari mana? Ya artinya jelas putus ya Pak, putus sekolah. Ya iyalah, jelas semua aktivitas anak-anak saya yang sedang sekolah itu putus karena biayanya nggak ada. Nah kebetulan semua hasil dari hasil dari saya itu untuk kebutuhan orang keluarga di Indonesia. Nah kalau memang yang mau ditutup, saya dengar katanya, nah emang udah bisa seorang presiden itu, seorang Jokowi itu bikin lapangan kerja buat saya yang harus pulang ke Indonesia, kemudian dia bisa menyiapkan lapangan kerja untuk kerja. Jadi harapan Bapak ini buat Bapak Jokowi apa Pak? Ya harapan saya kalau bisa Jangan ditutup. jangan ditutup dulu. Ya maksudnya ibaratnya kan yang kita di sini itu udah lama, sedikit udah merasa berhasil. Ya maksudnya yang udah tahu. Ya yang udah tahu kan majikannya bagaimana gitu. Kayak saudara jadi nggak ada problem gitu. Ya tujuannya gitu kalau bisa ditahan dulu gitu. Untuk walaupun informal. Kalau memangnya ditutup, saya mau tanya, apa bisa Bapak Jokowi itu menyiapkan lapangan kerja buat saya kalau saya udah nggak kerja di sini? Kemudian apa mampu 1 bulan yang gaji kami sekitar 5 jutaan?
Kalau memang dia bisa menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan lapangan kerja, kemudian dia bisa gaji kami Alhamdulillah. seperti di sini, ya saya oke-oke aja saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, ibaratnya kalau memang pemerintah udah menyiapkan lapangan kerja buat kita ini. Iya. Kalau cuman istilahnya ditutup, ya merasa keberatannya ya gimana nanti kalau sampai Indo ya. Ya menurut saya tahan dulu lah gitu. Maksudnya ya. Saya setuju Pak, saya setuju. Saya setujunya apa? Kalau memang udah benar-benar Bapak Presiden yang terhormat udah bisa bikin lapangan kerja, kemudian udah bisa gaji kami itu 5 juta per bulan, oke, saya mau ikut dengan peraturan dia. Tetapi kalau dia belum bisa menyiapkan lapangan kerja dan belum mampu membiayai menggaji kami setara dengan di sini, saya tidak setuju. Saya tidak setuju 100%. Ya udah.